Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi kami itu mengenai motor listrik untuk kren, motor listrik untuk lingkungan eksplosif, motor listrik untuk penggerak kompresor, dan motor listrik untuk penyediaan air. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Yosia Batubara, Anggi Daniel John Pablo, dan Mikael Limbong. Oke, materi yang pertama itu mengenai motor listrik untuk kren. Jadi pengertian motor listrik untuk kren adalah alat untuk pelayan beban mekanis atau muatan yang dilengkapi dengan kerekan untuk mengangkat benda dan berfungsi juga untuk menggerakkan benda yang diangkat melalui ruangan. Macam-macam kren itu, yang pertama itu kren gantung berjalan, kren tower, dan kren derek. Nah, kren gantung berjalan ini adalah mesin yang berjalan di rel yang ditopang oleh bangunan yang memiliki troli dan diperlengkapi dengan kerekan yang berjalan melintang di rel yang bertumpu pada bangunan untuk mengangkat beban. Contoh penggunaannya itu ada pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya atau Persero untuk mengangkat plat baja, pipa, dan peralatan kapal lainnya. Pada kren di perusahaan ini menggunakan 3 buah motor listrik yang masing-masing satu motor untuk mengangkat beban, satu motor listrik untuk keperluan berjalan, dan satu motor listrik lainnya untuk jalan rel. Besar kecilnya daya motor listrik bergantung dari berdasarkan daya beban. Sistem kontrol digunakan pada kren jenis ini adalah menggunakan pengendali pengontrolan dengan kontaktor yang dilengkapi dengan saklar push button, sehingga motor listrik dapat beroperasi secara maksimal. Dengan pengontrolan kecepatan putaran dapat diatur. Misalnya, untuk mengangkat beban dengan kecepatan putaran tinggi atau rendah, atau menurunkan beban dengan menggunakan kecepatan putaran tinggi atau rendah. Nah, kemudian di sini ada prinsip kerja motor listrik untuk kren. Motor listrik ini memiliki peran penting dalam menggerakkan berbagai komponen kren. Nah, ada 3 bagian, yaitu drum atau roda, yaitu mengangkat beban dengan menggulung tali atau sling. Ada troli, memindahkan kren maju mundur di sepanjang rel. Dan ada boom, menaikkan dan menurunkan boom untuk memperluas jangkauan kren. Nah, jadi prinsip kerja motor listrik pada kren diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, motor listrik menerima listrik dari sumbernya, seperti jaringan listrik atau generator. Energi listrik ini kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran konversi. Ini terjadi melalui interaksi antar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator dan rotor motor. Nah, yang kedua itu menghasilkan torsi untuk menggerakkan komponen kren. Putaran motor menghasilkan torsi, yaitu gaya puntir, yang digunakan untuk menggerakkan komponen kren. Besarnya torsi yang dihasilkan tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis motor, yaitu motor induksi, DC, servo, dan lain-lain. Nah, ada daya motor diukur dalam horsepower atau kilowatt dalam kurun kW. Nah, ada kecepatan putaran diukur dalam revolusi per menit atau disingkat RPM. Nah, yang ketiga itu ada kontrol kecepatan dan arah putaran. Kecepatan dan arah putaran ini motor listrik dikontrol oleh pengontrol. Pengontrol dapat dioperasikan secara manual oleh operator kren atau secara otomatis melalui sistem kontrol elektronik. Rem untuk menghentikan kren dengan aman. Yang keempat itu rem untuk menghentikan kren dengan aman. Rem digunakan untuk memperlambat atau menghentikan kren dengan aman. Rem dapat dioperasikan secara manual ataupun elektromagnetik.
Nah, yang kelima itu saklar batas untuk mencegah kecelakaan. Nah, pada saklar batas dipasang pada beberapa titik di kren untuk mencegah kren bergerak melebihi batas amannya. Saklar ini memutuskan aliran listrik ke motor jika kren mencapai batas aman. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Yosia. Baik, saya akan melanjutkannya. Kita dapat melihat rangkaian mesin listrik pada kren yang setelah saya share. Jadi, prosedur pengoperasiannya yaitu yang pertama, kita dapat melihat di situ ada MCB. Jadi yang pertama, MCB di set pada posisi on dengan cara menaikkan lidah MCB ke atas. Yang kedua, lakukan pemilihan menentukan arah putaran motor 3 fasa dengan merubah posisi selector switch atau saklar pemilih pada posisi forward atau for. Yang ketiga, kita menekan tombol run, maka motor akan berputar maju atau forward dan ditandai dengan menyala lampu merah. Dan yang keempat, dan apabila menekan tombol JOG, maka motor akan berputar maju sesaat selama tombol ditekan dan ditandai dengan menyala lampu merah. Yang kelima, apabila menginginkan motor berputar mundur atau reverse, maka terlebih dahulu tekan tombol stop, kemudian pindahkan saklar selector switch pada posisi reverse atau rev. Yang keenam, tekan tombol run, maka motor akan berputar mundur atau reverse dan ditandai dengannya menyalanya indikator lampu merah. Dan yang ketujuh, apabila menekan tombol JOG, maka motor akan berputar mundur sesaat selama tombol ditekan dan ditandai dengan menyalanya indikator lampu merah. Dan yang kedelapan, limit switch berfungsi untuk pembatas arah gerak mesin forward dan reverse agar tidak mencapai batas tak terhingga. Untuk mematikan, dan yang terakhir, untuk mematikan motor 3 fasa, kita hanya tinggal menekan tombol stop. Yang kedua, motor listrik untuk lingkungan eksplosif. Motor listrik untuk lingkungan eksplosif dirancang khusus untuk digunakan di area di mana terdapat risiko ledakan. Motor ini memiliki fitur khusus yang mencegah percikan api atau panas berlebih yang dapat memicu ledakan. Motor listrik untuk lingkungan eksplosif memiliki beberapa fitur khusus yang membedakan dari motor listrik biasa yaitu antara lain, yang pertama, enclosure yang rapat. Enclosure ini mencegah gas, debu, dan atau bahan mudah meledak lainnya masuk ke dalam motor dan memicu ledakan. Yang kedua, sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini membantu mengeluarkan gas dan debu dari dalam motor dan mencegah penumpukan yang dapat memicu ledakan. Dan yang keempat, komponen yang tahan percikan api. Komponen internal motor terbuat dari bahan yang tahan percikan api dan panas terlebih, sehingga tidak mudah terbakar dan memicu ledakan. Dan yang keempat, yang terakhir itu sistem pendingin yang efektif. Sistem pendingin yang efektif membantu menjaga suhu motor tetap rendah dan mencegah panas yang berlebih yang dapat memicu ledakan. Contoh motor listrik pada lingkungan eksplosif. Yang pertama itu motor asinkronus XD untuk pompa di tambang batu bara. Motor ini digunakan untuk mengoperasikan pompa air di tambang batu bara. Motor ini memiliki enclosure XD yang tahan debu dan aman untuk digunakan di area di mana terdapat debu batu bara yang mudah meledak. Dapat kita lihat gambar di PPT. Yang kedua, motor servo XI untuk robot di industri kimia. Motor ini digunakan untuk mengoperasikan robot di industri kimia. Motor ini memiliki enclosure XI yang tahan gas dan debu.
dan aman untuk digunakan di area mana saja yang terdapat gas dan debu yang mudah meledak. Dapat kita lihat gambarnya di PPT. Dan yang ketiga, motor Synchronous XT untuk kipas di kilang minyak dan gas. Motor ini digunakan untuk mengoperasikan kipas di kilang minyak dan gas. Motor ini memiliki enclosure XT yang tahan panas dan aman untuk digunakan di area mana saja yang terdapat suhu tinggi yang dapat memicu ledakan. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di PPT. Sekian. B. Prinsip kerja motor listrik pada lingkungan eksplosif. Motor listrik pada lingkungan eksplosif dirancang dengan prinsip kerja yang meminimalkan risiko ledakan akibat percikan api, panas berlebih, atau pelepasan gas berbahaya. Jadi berikut beberapa prinsipnya. Yang pertama yaitu desain tahan ledakan seperti yang tadi saya jelaskan, enclosure, ventilasi, celah udara. Yang kedua yaitu komponen listrik yang aman, yaitu kabel, sambungan listrik, komponen elektronika. Yang ketiga yaitu klasifikasi zona bahaya. Motor diklasifikasi berdasarkan tingkat bahaya lingkungan eksplosif, yaitu zona 0, 1, dan 2. Motor digunakan di setiap zona memiliki tingkat keamanan yang sesuai. Yang keempat, perlindungan tambahan, sistem interlock, dan perangkat ke pengaman. Yang kelima, pemeliharaan berkala, dan 6, aturan dan standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Limbong. Baik, sini saya akan melanjutkan motor listrik untuk penggerak kompresor. Motor listrik merupakan komponen fundamental pada kompresor, berperan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Energi mekanik ini kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan mekanisme kompresor dan menghasilkan udara bertekanan. A. Jenis-jenis motor listrik pada kompresor. Yang pertama itu ada motor induksi. Jenis motor ini paling populer pada kompresor karena kesederhanaan, keandalan dan efisiensi energinya. Lalu yang kedua ada motor sinkron. Motor sinkron menawarkan kontrol kecepatan yang lebih presisi dan torsi yang lebih tinggi. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pergerakan dan bertenaga. Lalu yang B, ada komponen utama motor listrik pada kompresor. Motor listrik kompresor terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada stator. Stator adalah bagian luar motor yang diam, memiliki kumparan kawat yang dililit. Kumparan ini menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Lalu yang kedua ada rotor. Rotor adalah bagian dalam motor yang berputar dan memiliki inti besi. Inti besi ini berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan torsi. Lalu yang ketiga ada bearing. Bearing merupakan bantalan yang menopang rotor dan memastikan putarannya halus dan bebas getaran. Lalu yang keempat ada kipas pendingin. Kipas ini membantu untuk mendinginkan motor dengan mengalirkan udara di sekitarnya. Lalu yang kelima ada pelindung motor. Berfungsi untuk melindungi motor dari debu, kotoran, dan benda-benda yang lain yang dapat mengganggu operasinya. Lalu selanjutnya C. Prinsip kerja motor listrik pada kompresor. Prinsip kerja motor listrik untuk kompresor. Motor listrik pada kompresor bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kompresor dan mengoperasi udara. Berikut adalah penjelasan cara prinsip kerjanya. 1. Aliran listrik AC. Aliran listrik AC ini menerima energi listrik dari sumbernya seperti jaringan listrik atau generator. Lalu kedua ada medan magnet statis. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Lalu yang ketiga ada putaran rotor. Putaran rotor, torsi yang dihasilkan menyebabkan rotor berputar. Lalu yang keempat ada poros engkol dan kompresi udara. Lalu kelima ada pendinginan motor.
Selanjutnya saya serahkan ke Bang Moderator. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu di faktor yang mempengaruhi performa motor listrik pada kompresor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi performa motor listrik pada kompresor antara lain yaitu yang pertama daya motor. Daya motor ini menentukan torsi yang dihasilkan dan kapasitas kompresor. Yang kedua itu ada kecepatan putaran. Kecepatan putaran ini menentukan kecepatan kompresor dan jumlah udara yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada efisiensi motor. Efisiensi motor ini menentukan beberapa banyak energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik. Kemudian ada kondisi operasi. Kondisi operasi ini seperti suhu, kelembapan, dan getaran yang dapat mempengaruhi performa motor. Kemudian ada perawatan motor listrik pada kompresor. Perawatan motor listrik pada kompresor sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan umur panjang. Perawatan yang direkomendasikan itu meliputi yang pertama itu ada pemeriksaan berkala. Jadi periksa kondisi motor secara berkala termasuk bantalan, kipas pendingin, dan pelindung motor. Yang kedua itu ada pembersihan. Bersihkan motor dari debu, kotoran, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu operasinya. Yang ketiga itu pelumasan. Lumasi bantal motor sesuai dengan instruksi pabrikan. Yang keempat itu pengecekan tegangan. Pastikan tegangan listrik yang diterima motor sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Nah, yang terakhir itu perbaikan atau pergantian. Jika motor mengalami kerusakan, segera perbaiki atau ganti dengan motor baru. Kemudian materi selanjutnya itu motor listrik untuk penyediaan air. Motor listrik memainkan peran penting dalam sistem penyediaan air, baik untuk skala rumah tangga maupun industri. Motor ini digunakan untuk mengoperasikan pompa air, yang kemudian mendistribusikan air bersih ke berbagai lokasi. Jadi ada prinsip kerja motor listrik pada sistem penyediaan air. Motor listrik pada sistem penyediaan air berperan penting dalam mendistribusikan air bersih ke berbagai lokasi. Prinsip kerja motor ini pada dasarnya sama dengan motor listrik pada umumnya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan pompa air, yang kemudian mendorong air melalui pipa atau saluran. Kemudian berikut adalah tahapan-tahapan dalam prinsip kerja motor listrik pada sistem penyediaan air. Yang pertama itu dari aliran listrik. Motor menerima energi listrik dari sumbernya, seperti jaringan listrik atau generator. Kemudian arus listrik mengalir melalui kabel menuju terminal motor. Kemudian itu ada medan magnet berputar. Jadi di dalam motor terdapat kumparan-kumparan kawat yang dililit pada stator, bagian luar motor yang diam. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan-kumparan ini, dihasilkan medan magnet yang berputar. Nah, yang ketiga itu interaksi medan magnet. Medan magnet berputar pada stator, berinteraksi dengan inti besi pada rotor. Bagian dalam motor yang berputar, interaksi ini menghasilkan gaya elektromagnetik yang disebut torsi. Yang keempat itu ada putaran rotor. Gaya torsi yang dihasilkan menyebabkan rotor berputar. Putaran rotor ini kemudian ditransfer ke poros, engkol atau kopling. Kemudian ada pompa air. Jadi poros engkol atau kopling terhubung dengan pompa air. Kemudian putaran rotor motor mentransfer energi mekanik ke pompa air, menyebabkan impeller atau baling-baling pompa berputar. Kemudian pendistribusian air. Putaran impeller pompa air mendorong air melalui pipa atau saluran. Air ini kemudian dialirkan ke berbagai lokasi seperti rumah, gedung, dan fasilitas lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yosia. Selanjutnya saya akan melanjutkannya, yaitu yang C, faktor yang memengaruhi kinerja motor listrik. Yang pertama yaitu daya motor. Daya motor menentukan torsi yang dihasilkan dan kapasitas pompa air. Daya motor yang lebih besar
Diperlukan untuk pompa air yang lebih besar dan sistem penyediaan yang lebih kompleks. Yang kedua, kecepatan putaran. Kecepatan putaran motor menentukan kecepatan pompa air dan jumlah air yang didistribusikan. Kecepatan putaran yang lebih tinggi menghasilkan aliran air yang lebih cepat. Yang ketiga, efisiensi motor. Efisiensi motor menentukan berapa banyak energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik. Motor dengan efisiensi tinggi akan menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu kondisi operasi. Kondisi operasi seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi kinerja motor. Motor harus dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan di mana ia akan dioperasikan. Dan selanjutnya itu yang D, perawatan motor listrik. Perawatan motor listrik secara berkala sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang. Perawatan yang direkomendasikan yaitu yang pertama pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kondisi motor secara berkala termasuk bantalan, kipas pendingin, dan enclosure. Yang kedua yaitu pembersihan. Bersihkan motor dari debu, kotoran, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu operasinya. Dan yang ketiga, pelumasan. Lumasi bantalan motor sesuai dengan instruksi pabrikan. Dan yang keempat, yaitu pengecekan tegangan. Pastikan tegangan listrik yang diterima motor sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Dan yang kelima, yaitu perbaikan atau pergantian. Jika motor mengalami kerusakan, segera perbaiki atau ganti dengan motor yang baru. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkannya di bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kami yang pertama itu motor listrik untuk kren. Jadi, kesimpulan dari motor ini didesain khusus untuk menggerakkan kren yang memerlukan torsi yang kuat dan kontrol presisi untuk mengangkat dan memindahkan beban yang berat di area konstruksi atau industri. Yang kemudian itu yang kedua kesimpulannya untuk motor listrik lingkungan eksplosif. Jadi motor ini difungsikan di lingkungan di mana keberadaan gas, uap, serbu atau debu mudah terbakar, bisa menyebabkan ledakan. Motor ini dirancang dengan fitur khusus untuk mencegah percikan dan mengisolasi komponen-komponen yang mudah terbakar. Dia memastikan keamanan dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga itu motor listrik untuk penggerak kompresor. Jadi kesimpulannya motor ini bertugas menggerakkan kompresor, perangkat yang sangat penting dalam industri untuk mengompres gas atau udara untuk digunakan dalam proses produksi atau pengoperasian mesin lainnya. Yang keempat itu motor listrik untuk penyediaan air. Motor ini bertanggung jawab untuk menggerakkan pompa air atau peralatan lain yang terlibat dalam penyediaan air, baik untuk kebutuhan industri, komersil, atau domestik. Jadi kesimpulan untuk semuanya itu setiap motor listrik memiliki spesifikasi dan fitur khusus yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan keselamatan dalam lingkungan kerja yang relevan. Jadi sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.